Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Rahmadani, mahasiswi program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai program penyuluhan pertanian yang akan saya lakukan. Program penyuluhan pertanian ini mengangkat judul Strategi Penyuluh dalam Mengembangkan Produktivitas Pertanian Padi dan Meningkatkan Citra Pertanian guna menarik minat pemuda Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Penyuluhan pertanian ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian yang ada dan mengembangkan produktivitas komoditas padi di Kecamatan Cermi. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menyusun program penyuluhan pertanian yaitu mengetahui kondisi dan potensi wilayah penyuluhan. Langsung saja, berikut kondisi dan potensi wilayah pertanian Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Lokasi kabupaten terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah 1191,25 km persegi yang terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 derajat sampai 113 derajat bujur timur dan 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Selain merupakan daerah pesisir, Kabupaten Gresik juga memiliki potensi pertanian dengan lahan pertanian yang cukup memadai, utamanya komoditas unggulan di Kabupaten Gresik yaitu komoditas padi. Kecamatan Cermi merupakan wilayah perdesaan dengan kondisi tanah yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gresik membangun Kecamatan Cermi sebagai subwilayah pengembangan komoditas padi. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Adapun potensi Kecamatan Cermi antara lain luas wilayahnya 80% merupakan lahan pertanian produktif dengan jenis tanah grumusol dan berada di ketinggian kurang lebih 4 mdpl. Selanjutnya yaitu permasalahan. Berdasarkan kondisi wilayah dan potensi pembangunan pertanian di Kecamatan Cermi diketahui telah berjalan dengan baik. Tetapi tak dapat dipungkiri setiap pembangunan sektor pertanian terdapat hambatan ataupun permasalahan. Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian komoditas padi di Kecamatan Cermi ini yaitu pengairan serta lahan pertanian padi yang mengalami kebanjiran. Selanjutnya yaitu sektor industri kecil yang turut berkembang di pedesaan. Berkembangnya industri di Kecamatan Cermi juga dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk memasukkan industri ke pedesaan. Ketika sektor industri berkembang lebih cepat daripada sektor pertanian, ketimpangan antar sektor pun terjadi. Hal ini akan berdampak kepada pemasaran hasil produktivitas di sektor industri yang lebih cepat daripada sektor pertanian, di mana pemasaran sektor pertanian di Kecamatan Cermi ini masih tradisional. Hal ini juga akan berdampak kepada minat pemuda untuk berkontribusi dalam sektor pertanian. Solusi yang telah dilakukan oleh para petani di Kecamatan Cermi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu antara lain melakukan perbaikan lahan dan tanaman padi yang mengalami kebanjiran, serta juga menerapkan sistem pemasaran modern. Para petani padi telah melakukan perbaikan lahan dan tanaman padi dengan cara meninggikan bedengan. Bedengan pada kegiatan pertanian ini berfungsi sebagai media tumbuh untuk berbagai jenis tanaman yang telah dibudidayakan. Tidak hanya itu, bedengan juga dapat membantu menjaga kelembapan pH, suhu, ketercukupan air tanah, serta untuk membantu mempermudah sistem irigasi lahan. Keberadaan bedengan juga dapat membantu efektivitas pemanfaatan air untuk tanaman. Jadi, akar tanaman akan terhindar dari kebusukan ketika mendapat pasokan air irigasi yang berlebihan. Para petani di Kecamatan Cermi meninggikan bedengan saat sedang melakukan pengolahan tanah sebelum kegiatan budidaya tanaman, karena mereka mengetahui bahwa sering terjadi banjir pada lahan yang akan diolah.
dalam menangani permasalahan terkait sistem pemasaran pertanian yang berada di bawah sektor industri. Para petani di Kecamatan Cermi telah mencoba melakukan penerapan sistem pemasaran modern, yaitu melakukan sistem pemasaran berbasis web. Inovasi ini merupakan inovasi baru yang diharapkan bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, organik, atau sistem pertanian yang memberdayakan petani Kecamatan Cermi untuk bekerja sejalan dengan proses-proses alami, serta membantu proses penjualan ataupun pemasaran beberapa produk hasil pertanian yang dapat diakses melalui jaringan internet. Rekomendasi yang ditawarkan penyuluh kepada para petani di Kecamatan Cermi untuk menangani permasalahan yang ada yaitu pengaplikasian produk M21 Decomposer dan Biotogrow, di mana produk ini bisa mengurangi ataupun mencegah kerusakan tanaman pada saat dilanda oleh banjir. Cara pengaplikasian M21 Decomposer bisa dicampur langsung dengan herbisida atau pembeku biji. Setelah itu dituangkan ke dalam tangki untuk nantinya disemprotkan ke lahan padi sebelum pindah tanam atau langsung tabela. Yang kedua yaitu aplikasi berbasis Android. TaniHub merupakan aplikasi e-commerce untuk transaksi produk pertanian dan ada juga produk peternakan. Saat ini TaniHub sudah memiliki kurang lebih 60.000 petani yang tersebar di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Cara menjadi seller atau penjual di aplikasi TaniHub. Pertama, daftar dan pilih menu mitra TaniHub. Selanjutnya, isi dan lengkapi form dengan nomor handphone terverifikasi. Selanjutnya, lengkapi profil bisnis dan tekan tombol ajukan. Setelah pengajuan berhasil, selanjutnya proses review kelengkapan dokumen di luar aplikasi. Bila pengajuan telah berhasil, status akun menjadi mitra TaniHub sehingga bisa membuka toko dan menjual produk secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.